di seleksi administrasi. Nah, SI ini tidak semerta-merta kita lakukan, kita buat yang penting selesai, tidak, yang penting lulus administrasi, tidak ya teman-teman, karena nanti di tahap substansi atau interview, itu interviewer akan uh, mengkonfirmasi kembali kepada kita tentang apa yang sudah kita tulis di esai, apa yang sudah kita tulis di CV kita. Jadi kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita tulis di esai. Jadi tidak bisa sembarangan menulis esai, tidak langsung nulis aja, tidak seperti itu. Tapi ada tahapan-tahapannya. Selain itu juga kita harus deep research tentang LPDP-nya, tentang uh, bidang yang kita minati, tentang universitasnya juga gitu. Mungkin boleh lanjut, Kak. Nah, nah di dalam menulis esai ini saya memetakannya dalam dua ya. Yang pertama sebelum menulis esai dan yang kedua adalah setelah menulis esai. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa menulis esai itu tidak langsung nulis aja seperti itu. Karena kalau misalnya kita nggak riset terlebih dahulu, kita nggak banyak baca, kita nggak mempersiapkan terlebih dahulu, langsung nulis aja, nanti kemungkinan besar esai yang kita tulis adalah isinya opini semua. Seperti itu, dan itu tidak kuat. Makanya sedangkan di akhir kita harus mempertanggungjawabkannya. Nah, seperti itu. Jadi ada tahapan yang saya lakukan sebelum membuat esai. Nah, yang pertama, reflect on yourself. Refleksikan diri teman-teman, apa saja yang sudah saya tempuh selama perkuliahan, kegiatan apa saja dalam hal akademik, dalam hal non-akademik. Uh, Jujur kepada diri sendiri, kita pengennya di bidang apa. Nanti kita pengennya berkarir di bidang apa, kita pengen berdampak di Indonesia di bidang apanya. Seperti itu. Kalau saya di pendidikan khususnya, saya tertarik untuk mengembangkan pembelajaran STEM di Indonesia. Seperti itu. Nah, setelah kita merefleksikan diri kita ini seperti apa, nah itu tulis aja ya teman-teman di kertas atau mungkin diketik di Word boleh, tapi uh, yang poin pentingnya adalah kita merefleksikan diri kita. Seperti itu. Lalu dari pengalaman setelah merefleksikan diri, kita kan tentu akan menemukan permasalahan dari pengalaman yang sudah kita refleksikan. Oh iya, ternyata ketika waktu itu saya mengajar, misal jadi guru, saya menemukan permasalahan ini nih dalam pembelajaran. Atau misal, oh ketika waktu itu saya bekerja sebagai dokter, saya menemukan permasalahan ini yang belum ada solusinya di Indonesia. Nah, itu bisa teman-teman jadikan permasalahan yang memang permasalahan itu cukup krusial dan uh, ingin teman-teman pecahkan seperti itu. Nah, sudah ketemu nih permasalahan intinya, lalu analisis tujuan, maksudnya kondisi ideal yang seharusnya ketika tidak ada permasalahan itu. Kalau misalnya saya mengangkatkan tentang pembelajaran STEM yang tidak merata di Indonesia, maka kondisi idealnya ya pembelajaran STEM harus merata seperti itu. Setelah kita tahu permasalahan apa, tujuan kita apa, urutkan langkah-langkah spesifik yang akan kita ambil untuk memecahkan permasalahan tersebut gitu. Lalu selanjutnya kita membuat mind map dari esai yang akan kita buat. Misalkan urutannya nih, oh dari awal saya pengen ngejelasin dulu tentang background pendidikan, lalu selanjutnya tentang pengalaman saya. Nah, dari pengalaman ini nanti bergerak ke saya akan memunculkan masalah. Nah, di sana saya akan memunculkan juga solusinya, lalu langkah-langkah spesifik yang akan saya ambil. Perlu diingat bahwa esai ini harus inline, harus jelas sekali benang merahnya. Dulu ketika saya pertama kali menulis esai, saya direvisi oleh mentor bahwa esai saya kurang memunculkan benang merahnya. Nah, maka penting bagi kita untuk membuat mind map gitu agar terlihat nih, oh esai saya sudah cukup inline nih seperti itu. Lalu setelah membuat alur pembuatan esai, mulailah menulis esai seperti itu. Nah, ketika selesai menulis esai tidak langsung submit ke LPDP, tapi baca kembali esai kita. Kalau dirasa sudah oke, minta mentor untuk proofread esai kita. Lalu nanti kita akan diberi masukan, revisi lagi, proofread lagi, revisi lagi, terus diulangi sampai esai kita benar-benar oke. Nah, dalam menyiapkan poin-poin yang saya sebutkan di sini, ingat kita harus deep research, jangan hanya sebatas asumsi, jangan hanya sebatas research, tapi harus deep research, harus benar-benar yang kita uh, cari tahu banget gitu. Tuh, nah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur esai. Saya akan membedah esai saya di sini. Boleh mungkin Kak?
Sebentar, sebentar ya. Nah, di bagian awal biasanya ada yang langsung memperkenalkan diri, menjelaskan tentang background diri. Nah, di sini di esai saya memulai dengan sebuah data dan fakta yang ada di Indonesia seperti itu. Data yang saya sajikan ini berkaitan nanti dengan permasalahan yang ingin saya angkat. Nah, saya saya ini ngambil data dari PISA bahwa Indonesia ini rendah skor matematik dan sainsnya. Nah, nanti matematik sains ini akan saya hubungkan dengan STEM. Seperti itu. Di sini juga saya menjelaskan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam pembelajaran STEM. Sebetulnya STEM ini sudah ada di Indonesia tapi tidak merata. Dan kadang sekolah-sekolah di Indonesia ini tidak semuanya memiliki infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan pembelajaran STEM. Kalau misal teman-teman agak bingung tentang apa itu pembelajaran STEM, yaitu intinya pembelajaran STEM itu adalah pembelajaran multidisipliner yang menghubungkan konsep sains, matematik, engineering, dan teknologi dalam membentuk suatu proyek. Nah, biasanya dalam pembelajaran STEM ini siswa itu diberikan permasalahan yang kompleks yang tidak hanya bisa diselesaikan oleh satu mata pelajaran saja. Sedangkan di Indonesia selama ini kan siswa yang cerdas ya siswa yang bisa mengerjakan soal matematika, siswa yang cerdas adalah siswa yang bisa mengerjakan soal IPA. Padahal di real life-nya, di masa kita di abad 21 ini, permasalahan itu lebih kompleks dari sekedar soal matematika. Berarti pendidikan ini harus memfasilitasi siswa agar siswa dapat memiliki keterampilan yang dibutuhkan seperti itu. Keterampilan abad 21 ini bisa di-train atau bisa dimunculkan dengan pembelajaran STEM. Seperti itu. Jadi bisa ya teman-teman, tergantung teman-teman maunya pengen perkenalan dulu boleh, mau dari memunculkan data boleh, seperti itu. Boleh Kak? Next. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke tahap menjelaskan, mendeskripsikan background kita. Nah, sebetulnya sebelum paragraf ini saya ada menjelaskan tentang ya perkenalan, nama, segala macam, hanya saja tidak saya masukkan di sini karena ya, itu sudah terlalu, maksudnya itu sudah tidak harus dijelaskan ya, itu pasti ada perkenalan. Nah, di sini di background ini saya menjelaskan tentang apa saja yang sudah saya raih, apa saja yang sudah saya lalui selama masa studi. Seperti itu. Nah, di sini saya menjelaskan aktivitas-aktivitas yang memang seluruh aktivitas yang ada yang saya lakukan gitu. Terlepas dari itu berkaitan dengan STEM atau enggak. Di sini secara umum kayak misal saya tinggal di mana, saya di sana beraktivitas ngajar apa seperti itu. Saya ikut organisasi apa saja di kampus dan organisasi itu perannya apa. Lalu saya jelaskan juga program-program self development yang saya ikuti selama di kampus, tentang courses, tentang ya ini ada di sini nih intinya. Nah, di akhir di sini saya strateginya itu menyimpan pengalaman yang paling relate dengan masalah yang akan saya ambil yaitu education di paling akhir. Nah, di sini saya nge-mention tentang pengalaman saya ikut program e-courses tentang inclusive society, kesetaraan seperti itu. Jadi, nah di sini saya menjelaskan apa saja sih nilai-nilai yang saya dapatkan dari pengalaman itu. Nah, saya hubungkan di sini dengan education, bahwa saya jadi lebih aware bahwa pendidikan yang baik itu merupakan hak seluruh manusia. Nah, ini relate dengan permasalahan yang saya angkat tadi, bahwa tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Nah, untuk teman-teman, di tips dari saya adalah dijelasin aja apa saja yang sudah teman-teman tempuh selama perkuliahan dan simpan yang paling berkaitan dengan uh, bidang studi yang teman-teman ingin ambil di paling bawah dan sertakan nilai-nilai yang kita dapat dari sana seperti itu yang mempengaruhi kita. Next Kak. Sebentar. Nah, di sini saya juga masih masih menjelaskan tentang background saya. Bedanya kalau yang tadi itu pengalaman secara umum yang saya lalui selama studi S1. Nah, kalau di sini saya
memetakan pengalaman-pengalaman selama S1 juga, selama masa studi, tapi yang memang eh, memiliki keterkaitan secara langsung dengan STEM, dengan tema yang ingin saya ambil. Nah, misal teman-teman eh, dokter nih, misalkan kuliahnya kedokteran, terus pengen ngambil tentang eh, terapi cancer misal. Nah, di background yang tadi ya teman-teman tulis pengalaman yang mungkin organisasi segala macam yang dilalui di kampus. Tapi pengalaman tentang yang berkaitan dengan terapi cancer, misalkan ikut workshop atau segala macamnya, pisahkan dalam satu paragraf yang berbeda seperti itu. Jadi kumpulkan pengalaman-pengalaman yang relate dengan bidang studi yang ingin teman-teman ambil atau permasalahan yang ingin teman-teman pecahkan di satu paragraf agar lebih apa ya, agar esai kita lebih mudah dipahami oleh reviewer nantinya. Seperti itu. Jadi di background ini saya tidak mengurutkan berdasarkan tanggal karena nanti takutnya bingung reviewernya. Jadi saya gabungkan berdasarkan topik agar oh ternyata anak ini benar nih di bidang ini, banyak pengalamannya di bidang ini. Seperti itu. Jadi biar reviewernya tidak bingung. Betul. Nah, di sini misalkan ketika saya ikut jadi riset asisten atau misal tentang STEM, jadi fasilitator workshop STEM, eh, ya seperti itulah. Dan saya juga menjelaskan riset skripsi saya juga memang tentang STEM seperti itu. Jadi, oke boleh teh next. Jadi dalam menentukan permasalahan kita, sebisa mungkin itu memang kita dapatkan itu dari pengalaman. Jadi jangan sampai kita mengangkat permasalahan yang kita tidak pernah mengalaminya. Jangan sampai kita memberikan solusi yang bahkan kita tidak pernah mempelajari tentang hal itu atau bahkan kita tidak pernah mengalami hal itu gitu. Tapi ya makanya tadi di awal refleksikan diri teman-teman agar tahu oh saya tuh selama ini di mana saja nih di bidang apa seperti itu. Jadi karena nanti di akhir kita harus mempertanggungjawabkan esai kita. Kan kalau misal enak kalau misal memang kita terjun langsung di sana ketika nanti interview mau ditanya sebagaimanapun kita pasti akan bisa menjawab gitu. Insya Allah. Oke teh, boleh lanjut. Nah, kalau misal teman-teman sudah bekerja, itu juga boleh banget menjelaskan tentang pengalaman selama teman-teman bekerja atau selama setelah studi. Tentunya yang relate dengan permasalahan yang ingin teman-teman ambil. Tapi, Kak, gimana kalau misal saya kan fresh graduate, belum kerja sama sekali. Nah, bisa banget teman-teman uh, masukin pengalaman-pengalaman yang um, tetap relate, tapi maksudnya nggak harus kerja, tapi kayak misal pengabdian atau KKN atau volunteering lainnya yang memang relate dengan bidang studi yang ingin teman-teman ambil. Maksudnya permasalahan yang ingin teman-teman angkat gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini saya menjelaskan tentang pekerjaan, yaitu jadi guru dan jadi riset asisten. Nah, ketika di sekolah, saya menemukan permasalahan kok nggak ada STEM ya seperti itu. Sementara ketika magang, saya banyak apa ya, banyak memfasilitatori workshop-workshop STEM bagi guru dan dosen seperti itu. Tapi kok di sekolah tidak ada gitu, tidak ada apa, tidak ada realisasinya gitu, tidak ada implementasi STEM. Ternyata memang lalu saya tanya ke guru yang ada di sekolah, Pak, kenapa di sini nggak ada STEM gitu? Nah, mereka menjelaskan bahwa kita sebetulnya udah tahu tentang STEM, tapi kita nggak bisa mengimplementasikannya karena bingung, tidak ada pendampingan. Nah, di sana saya menemukan gap, menemukan permasalahan bahwa Indonesia, guru-guru Indonesia ini butuh pendampingan, butuh monitoring, butuh mentoring dari para ekspertis STEM. Sementara selama ini ekspertis STEM hanya memberikan workshop-workshop saja, memberikan teori-teori saja tanpa ada pendampingan yang berkelanjutan. Padahal sebetulnya pendampingan itu yang diperlukan oleh guru. Nah, jadi saran saya ketika teman-teman menemukan permasalahan, selain menemukan permasalahan, temukan juga apa yang dibutuhkan uh, oleh seseorang yang mengalami permasalahan itu. Maksudnya gini, misal nih ketemu yang tadi ya, yang saya jelaskan di awal, ada permasalahan. Nah, kondisi idealnya harus seperti apa? Nah, di sini saya jelaskan permasalahannya yaitu tidak adanya STEM. Kondisi idealnya ya harusnya ada pendampingan bagi para guru. Seperti itu. Itu mungkin realisasi dari poin-poin yang saya tadi tulis di sana ya. Nah, terus juga ini saya mention, jadi ini experience ketika jadi guru dan ketika jadi riset asisten gitu. Dan ketika menjadi riset asisten ternyata saya menemukan
ketika berkunjung ke sekolah itu ada sekolah yang melaksanakan STEM. Ternyata memungkinkan STEM dilaksanakan di Indonesia meskipun Indonesia merupakan negara yang tidak memiliki kurikulum STEM di dalamnya sampai saat ini. Seperti itu. Jadi nanti temukan saja permasalahannya lalu apa solusinya gitu. Boleh langsung Kak. Next. Nah, setelah teman-teman menentukan permasalahannya atau bukan menentukan ya, menentukan permasalahan sudah tadi di awal. Setelah teman-teman nge-spill tentang permasalahan yang diangkat, kontraskan permasalahan itu, jelaskan seberapa krusial permasalahan yang teman-teman angkat, seberapa pentingnya permasalahan itu harus diselesaikan seperti itu. Nah, di sini bagaimana cara kita mengontraskan permasalahan yang ingin kita angkat? Ya gunakan fakta yang memang kita temukan di lingkungan seperti itu. Nah, di mana saya menemukan fakta-fakta ini ya tadi lewat pengalaman, saya suka berdiskusi dengan guru, terus juga ikut-ikut workshop seperti itu. Jadi bahwa ternyata permasalahan tidak adanya STEM ini krusial seperti itu. Kan, nih, contohnya nih, Indonesia ini tidak punya kurikulum STEM. Jadi, tapi pemerintah ini, Kementerian Pendidikan khususnya, itu memberikan training bagi guru tentang pembelajaran STEM. Tapi karena tidak adanya kurikulum, jadi guru itu harus secara mandiri mendesain pembelajaran STEM. Dan pada kenyataannya guru-guru bingung, akhirnya pembelajaran STEM nggak ada. Gitu. Padahal pembelajaran STEM ini kan berbasis proyek, itu bisa uh, dijalankan di proyek pelajar Pancasila. Namun menyedihkannya, uh, kadang di sekolah-sekolah tempat saya mengajar, proyek Pancasila ini di skip. Ada sekolah-sekolah yang nge-skip proyek itu, tapi di administrasi mereka mencantumkan karena mereka bingung. Seperti itu. Jadi memang guru-guru ini butuh pendampingan seperti itu. Dan di sini saya menjelaskan, nah setelah teman-teman nanti mengkontraskan permasalahan, seberapa krusial permasalahan itu, lanjutkan dengan kalimat, dengan penjelasan yang menguatkan bahwa bidang yang ingin teman-teman pelajari ini mampu menjadi jawaban atas permasalahan yang kompleks tadi. Seperti itu. Nah, di sini setelah saya menjelaskan panjang, nggak panjang sih, setelah saya menjelaskan ya, menjelaskan seberapa krusialnya permasalahan ini, saya menjelaskan di sisi lain, intinya STEM ini bisa menjadi solusi dari permasalahan ini. Seperti itu. Uh, lalu, nah kan kita nggak bisa nih, misalkan ada permasalahan, oh ini bisa nih pakai solusinya pakai ini. Cuman gitu aja kan nggak mungkin, tapi kita harus menjelaskan mengapa uh, bidang kita ini bisa menyelesaikan hal itu. Jelaskan di sini bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya. Jadi yang tadi ya, mengapa kita perlu deep research khusus di bidang yang ingin kita minati. Karena memang kita harus paham betul, kita nggak bisa hanya dengan membaca satu artikel, lalu, oh ini bidang saya di sini nih. Misalkan kita baca artikel tentang STEM, udah bidang saya STEM. Nggak bisa seperti itu. Makanya kita harus di research gitu ya. Oke, boleh next, Kak. Bentar ya. Oke. Nah, setelah tadi kita menyebutkan solusi yang akan kita ambil, perjelaslah solusi itu melalui langkah-langkah yang terstruktur, terukur, dan rasional. Seperti itu. Nah, di sini paragrafnya saya mulai dengan apa sebetulnya yang Indonesia butuhkan untuk menyelesaikan solusi itu. Ya tadi, karena Indonesia butuh pendampingan, maka Indonesia butuh ekspertis di bidang STEM, di bidang sains, di bidang teknologi kah, atau engineering kah, atau matematik, STEM itu ya. Nah, maka untuk memenuhi kebutuhan Indonesia itu, saya tidak mungkin langsung memberikan pendampingan bagi guru. Orang ilmu saya saja masih sangat rendah, seperti itu kan. Maka di sini saya nge-mention bahwa penting bagi saya untuk meningkatkan kapasitas diri saya terlebih dahulu. Nah, di sini saya jadi hubungkanlah solusi yang teman-teman tawarkan itu dengan seberapa pentingnya teman-teman harus melanjutkan studi. Seperti itu. Nah, nanti sudah nih kita, oh ternyata benar nih, harus melanjutkan studi karena nggak bisa S1 langsung ngasih workshop buat guru-guru.
ya nggak bisa lah gitu. Harus S2 minimal atau mungkin bahkan S3 seperti itu. Lalu eh, setelah menyebutkan seberapa pentingnya kita melanjutkan studi, berikan penjelasan kita ingin melanjutkan studi di mana, program apa, dan alasannya kenapa. Nah, dalam memberikan alasan mengapa kita memilih universitas A misalnya, ini kesalahan saya teman-teman. Saya mention tentang ranking univ. Nah, ini nggak boleh. Maksudnya ini terlalu umum. Misalkan oh, saya pengen ke UKM Malaysia nih karena rankingnya bagus. Tapi kan bagus itu suatu univ bagus itu kan bukan hanya dari satu faktor, bukan hanya dari science education-nya aja gitu. Itu terlalu umum, jadi tidak kuat gitu alasannya. Terus bagaimana Kak biar yang kuat? Ya tadi kita harus menyelami, mendalami website kampus, sering-sering cek website kampus. Karena sudah pasti nanti teman-teman akan ditanya kenapa kamu milih Univ A. Sementara program studi ini ada di Indonesia. Kenapa kami LPDP harus membayar mahal untuk membiayai kamu sekolah ke luar negeri? Padahal Betul. program ini ada di Indonesia. Seperti itu. Maka yang harus kita siapkan adalah kita harus tahu poin-poin spesial yang ada di univ yang kita tuju, yang ada di Hmm. program studi yang kita tuju, yang tidak ada di Indonesia. Dan program yang ada di luar negeri itu memang akan mendukung kita untuk nantinya menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Untuk kita harus tahu perbedaannya. Lalu uh, untuk misalkan teman-teman lanjut ke univ luar negeri A. Tapi di univ A itu bidang studi teman-teman itu bukan yang terbaik. Yang terbaiknya justru di univ B. Nah, itu juga akan ditanya nanti, kenapa kamu milih STEM tapi di Malaysia padahal STEM ini dari Amerika. Nah, itu juga saya waktu itu menyiapkan jawabannya. Seperti itu intinya di research tentang program-program atau bahkan mata kuliah atau bahkan sampai email itu boleh gitu. Harus next Kak. Kak, halo. Oke. Nah, setelah tadi menjelaskan kenapa kita harus melanjutkan studi, kita jelaskan juga rencana kontribusi kita apa. Rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya seperti apa. Nah, ini karena memang saya pengen jadi dosen gitu ya. Karena ya tidak mungkin guru memberikan, maksudnya kecil kemungkinan bagi guru untuk memberikan workshop untuk guru lain, kecuali memang gurunya sudah senior, seperti itu. Nah, di sini mungkin nanti bisa Hmm. teman-teman baca Mohon sendiri izin Kak Rika, terkait yang waktunya 5 menit lagi dijelaskan. ya. Siap, Kak. Nah, ini intinya tentang ya sama tadi tridharma perguruan tinggi, ini nanti disesuaikan dengan rencana teman-teman saja. Next, Kak. Nah, terakhir di closing statement, eh, elaborasikan apa saja yang sudah teman-teman jelaskan di atas tadi, yang sebelumnya, dan hubungkan kesimpulan itu dengan nilai-nilai LPDP ataupun visi LPDP ataupun misi LPDP. Berarti tugasnya nambah lagi. Kita harus di research juga tentang nilai-nilai yang ada di LPDP. Seperti itu. Oke, next, Kak. Nah, ini kesalahan terparah nggak sih? Pokoknya kesalahan saya ketika saya menulis esai. Dulu saya tuh, yang penting selesailah esai, yang penting lulus administrasi gitu. Saya nggak tahu ternyata administrasi ini jadi modal buat saya nanti ketika substansi. Nah, eh, akhirnya kan tadi ketika memilih univ, saya menyertakan ranking univ ya. Padahal itu sebetulnya tidak boleh. Akhirnya apa? Saya kelabakan ketika menyiapkan untuk substansi. Saya harus menyiapkan alasan mengapa saya melanjutkan ke univ sana, ke univ di luar negeri, yang akan alasan itu tuh yang bisa menguat apa ya, yang bisa membuat interviewer itu yakin dengan rencana saya, tapi alasan saya ini harus tetap inline dengan apa yang sudah saya tulis di esai dan itu agak sulit gitu. Jadi saran saya untuk teman-teman di research dari sekarang mumpung administrasi ini cukup panjang, jadi masih ada banget waktu, dicicil aja misalkan hari ini udah nyelami website kampus, terus hari kedua
ngerefleksi diri. Itu terserah teman-teman, tapi eh rajin-rajinlah ngecek website kampus karena kadang suka ada aja hal baru yang belum kita temui gitu di website kampus ini. Kalau misal teman-teman di saya nyebutnya UKM ya, saya pengen lanjut di UKM, tapi di flyer yang kemarin itu di UM. Ternyata UKM ini tidak membuka pendaftaran untuk mode studi yang saya ambil gitu. Padahal di brosurnya ada waktu itu. Jadi pas ketika saya email ternyata mereka tidak membuka pendaftaran. Maka di sini tipsnya adalah explore universitas website, email kalau misalnya diperlukan seperti itu ya. Ya ini tipsnya di research sudah pasti. Temukan alasan besar mengapa kita harus melanjutkan studi di luar negeri. Lalu buang jauh-jauh kalimat yang penting esai saya selesai. Tidak seperti itu ya, karena nanti di akhir kita harus mempertanggungjawabkan esai kita dan harus jujur ya teman-teman, menulis esai sesuai dengan uh, experience kita. Maksudnya jangan kotori ikhtiar kita dengan bumbu-bumbu kebohongan seperti itu. Mungkin sekian Kak yang dapat saya sampaikan. Semoga masih ada ya satu slide lagi. Ya. Terakhir, trust the process. Ini saya tahu ini tidak akan mudah, tapi bukan tidak mungkin. Nikmati saja setiap alurnya. Insya Allah kalau memang dan selalu berhusnuzon. Insya Allah kalau misal memang rezeki teman-teman di sini pasti Allah akan datangkan kemudahan untuk teman-teman. Tetap semangat. Semoga uh, seluruhnya yang hadir di sini bisa menjadi awardee LPDP di tahap selanjutnya. Uh, Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Kak. Kak.